awalnya sih cuma mau pasang IUD ya, awalnya mau itu tuh mau pasang IUD sama maaf memperbaiki kok kayaknya ada yang nggak enak nih sama yang ada di dalam diri aku karena maaf ya agak sedikit ini karena kepercayaan aku mulai berlebih. Nah dari situ aku agak aneh nih kok ada yang nggak enak. Nah aku cek ke dokter ternyata pas dicek sama dokter kandungan katanya aku divonis kanker. Di situ padahal aku dari keluarga nggak ada turunan kanker sama sekali. Terus ternyata yang namanya kanker itu kan karena faktor turunan, bisa jadi memang langsung dirujuk untuk biopsi. Ternyata hasil biopsi menyatakan aku kena kanker serviks stadium 2A dengan ukuran kankernya 7 cm. Nah saat itu karena aku langsung disuruh dirujuk juga ke rumah sakit di Jakarta ya, di RSCM. Cuman pada saat itu di RSCM karena COVID lagi tinggi-tingginya di 2021, 4 kali saya booking lewat online itu selalu ditolak sama pihak rumah sakit. Nah kodarulahnya aku nyari second opinion dong, nggak mungkin aku cuma diem berdiri gitu aja karena sakitnya lumayan. Kanker serviks itu sakit berbahaya kedua di dunia setelah payudara. Jadi aku rujuk untuk ke Darmais. Aku coba cek langsung ke Darmais. Setelah itu bulan April pertengahan aku cek ke dokter onkologi dan ternyata betul di Darmais menyatakan kalau aku kena stadium 2A, cuman untuk real 2A atau alhamdulillahnya aku nggak sampai kemoterapi. Nah, kemudian di bulan Agustus itu harusnya aku udah operasi, cuman aku takut waktu itu untuk operasi, jadi aku selalu undur-undur sama si dokternya. Jadi aku mulai menetapkan diri di bulan September untuk operasi. Tapi mungkin itulah karena kelamaan ya, karena kan yang namanya kanker itu berjalannya waktu ya, kejar-kejaran sama waktu. Jadi jangan pernah main-main deh kalau main namanya cancer. Nah setelah di ruang operasi pada saat itu aku udah pasrah tuh, aku udah siap dioperasi nih, aku berani diri buat angkat rahim. Ternyata dokter langsung milih nanti kita lihat ya bisa di ruang operasi katanya tetap angkat rahim kah atau nanti ada pemindahan indung telur. Jadi ada dua, kalau pemindahan indung telur itu berarti stadiumnya naik, tapi kalau misalnya angkat rahim berarti stadiumnya stadium 2. Ternyata setelah di ruang operasi stadium aku naik jadi stadium itu terus-terusan, aku bolak-balik Bogor Jakarta dan efeknya pun luar biasa karena aku berat badan dari 65 langsung turun ke 42 kilo pada saat itu. Karena mungkin stres iya, capek iya, nggak mau makan iya, karena kan mikirnya gila kanker, pasti orang mikirnya wah makin muda nih, pasti mikirnya kan udah kayak gitu ya, udah nggak karuan nih. Nah kemudian sinar luarnya udah dijalanin, terus aku lanjut ke sinar dalam. Nah ini yang benar-benar dahsyat ya di sinar dalam ini, karena sinar dalam ini kita harus dirawat inap juga karena masuk hari ini tindakannya baru besok pagi dan itu malamnya kita harus puasa. Mungkin prosesnya sama kayak apa sih lahiran sesar kali ya, karena kita juga di anestesia, terus kita sih masih sadar tapi ke sebelah bawahnya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah di sinar luar ini yang sangat dahsyatnya, si susternya sih cerita karena begitu kita udah masih keluar cancernya CEA itu, si cancernya seberapa ganas itu masih hasilnya masih belum begitu bagus. Ini pertama kali cek di bulan Juni, kemudian ini di bulan September bukannya turun tapi malah naik si SCC-nya. SCC itu si jaringan cancernya ini masih tetap naik nih. Di situ aku stres, wah kok naik ya, apa gara-gara makan sembarangan. Ini sebelum konsumsi sebuah usul karena masih September kan, aku konsumsi itu di Oktober. Nah alhamdulillahnya dengan ternyata aku masih dikasih kesempatan kedua sama Allah, masih dikasih hidup sama Allah. Di sini aku sudah dinyatakan udah jauh banget dan di 0,8 dari yang harusnya 1,5 dan 5,0. Jadi memang dari hasil labnya sudah bersih dan dari hasil pap smear-nya pun sudah dinyatakan negatif. Alhamdulillah. Selama hampir 2 tahun itu perjuangan yang benar-benar bukan yang turunnya 23 kilo. Nah bisa dilihat kan seberapa kurusnya aku. Nah ini yang sebelah kanan aku waktu itu lagi ditengok sama Mbak Mia sama Mbak Ella. Dan nggak semua, jangankan teman-teman ya, orang kantor pun nggak semua tahu. Mungkin Pak Hani juga ya nggak dengar aku kanker kan ya Pak ya. Jadi memang di perhotelan Bogor pun nggak ada yang tahu kalau aku sakit karena
bukan aku nggak mau ngasih tau sakit aku, tapi kadang orang berpikir kalau yang namanya kanker cervix itu ya pasti mikirnya kan hubungan bebas ya kan. Daripada dapet inputan yang stres, mendingan udah deh, mendingan gua mengalam diri, minta sama Allah yang terbaik sama Allah, itu sih yang waktu pas aku lakuin. Nah kemudian setelah dinyatakan bersih, glowing ya, glowing dong, glowing moon. Glowingnya minum Subarashi dan Utsu Kusi. Sensei suruh dan Sensei suruh air loh, wudhu, bener. air wudhu.